dipersilahkan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan yufi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'du. Yang kami hormati, kami muliakan Sohibul Bait Kak Haji Madi Usman Al-Badani Sang Mujadid ini. Yang kami hormati, kami muliakan Gus Jenderal Abdul Wahid Kiai Maujud, juga ada Kiai Hamdan Suhaimi, Kak Haji Adi Tabar, juga saya juga bawa sahabat saya juga Gus Irfan Musi juga nih di sini. Ini lembaga saudara. Dan semuanya sedulur sadayana, ketua PW, ada ketua PWI, oh ya, dari Pak Kang Gunawan, ketua PWI Kabupaten Tangerang. Jadi alhamdulillah wa syukurillah, dan semuanya, semua sedulur sadayana yang mohon maaf tidak bisa disebut satu persatu, tapi semuanya kami hormati, kami muliakan, kami cintai. Alhamdulillah wa syukurillah kita bisa berkumpul bersilaturahim, bukber buka puasa bersama di tempat Kresek Pondok Pesantren Nurul Ulu Cempaka, Kabupaten Tangerang, berbatasan dengan Serang, Provinsi Banten. Ini kalau lihat di logonya nih Pak Gus Jenderal, ada macam-macam ini. Ada Balai Karya Tangerang, ada Robito Babasuan Banten, ada Iqbar Wangsa, ada PWIMS, ada NU juga. Nah itu mungkin bisa kami kisahkan sedikit nih Pak Jenderal. Jadi alhamdulillah perjuangan ya kami mendampingi Kak Haji Madi Usman Al-Badani ini sebelum ada PWI, sebelum ada polemik nasab, itu kita bergerak dari kekeluargaan dulu, silaturahim. Jadi silaturahim kita itu ya kita juga belajar nasab, gitu. Tapi belajar nasabnya tidak seperti kalangan Ba'alawi yang digunakan buat rasis, fasis, takabur ala iblis kalau mereka. Nah, kalau kami berupaya mengikuti sabda Rasul, ta'lamu min nasabikum mataslan bi ahamakum. Pelajarilah dari nasabmu sesuatu yang dapat membantumu menghubungkan silaturahim. Nah, karena awal-awal ini di kekerabatan ini ada kekerabatan terah Raden Arya Wangsakara, maka ada Iqbar Wangsa. Nah, dan Arya Wangsakara ini juga merupakan pendiri Tangerang, Arya Tangerang, maka ada Balai Adat Karya Tangerang. Dan beliau juga merupakan Imam Kesultanan Banten, jadi ulamanya, di mana beliau juga merupakan ulama atau semacam mufti di masa Sultan Banten yang selanjutnya Tayasa, dan cucu-cucunya itu juga saling ada pernikahan antara Terah Sultan Banten dengan Terah Arya Tangerang. Nah, disatukannya di Robito Babat Kesultanan Banten. Babatnya ini selain juga terkait dengan sejarah, tapi juga singkatan dari keluarga, kerabat, dan sahabat. Jadi kita berupaya merangkum atau merangkul para saudara-saudara, tidak pandang bulu, tidak hanya dari garis laki harus dibangun saya, tidak. Sebelumnya, di masa-masa sebelumnya ada organisasi-organisasi yang berdiri itu hanya khusus garis laki saja. Kalau kita garis laki, garis perempuan itu kami wadahi untuk menyambung silaturahim. Bahkan juga kerabat dan sahabat. Jadi karena apabila tidak ada silsilah sekalipun, tapi selama kita masih memiliki persaudaraan seiman, seislam, seideologi, kita bisa menyambung silaturahim. Dan alhamdulillah ini perjuangannya terus berjalan. Kalau Robito Babat awalnya Babat Banten itu dari 2016, kemudian Kang Sekjen Lutfi Abdul Ghani. Kalau Arya Tangerang berada tahun berapa tuh Kang V? 2018 ya. Nah, Iqbar Wangsa tahun berapa tuh? 2021. Nah, kemudian barulah kalau PWI Perjuangan Wali Songo Indonesia di masa-masa polemik nasab, kalau polemik nasab, Kak Haji Imad ini menulis tesis itu di Oktober 2022, viral 2023, PWI 2024 ya Kak. 2023 juga sudah ada gitu. Dan alhamdulillah Pak Jenderal juga sebagai pembina kami. Jadi ini merupakan estafet perjuangan yang tidak langsung dari semenjak polemik saja, tapi sudah berproses. Bahkan sejak 2019, saya dengan Kimat pun juga sudah berupaya menolak kemungkaran dari oknum Habib yang pernah waktu itu menghina Kiai Maruf Amin sebagai, mohon maaf, disebut ulama babi. Waktu itu Jafar Sodik Alatas, itu dari tahun 2019.
Meskipun waktu itu kami masih husnuzon akan, tapi kalau salah dalam perbuatannya, berbuat zalim, kita insya Allah tidak gentar untuk menolak kemungkaran mereka. Karena sabda Nabi juga, andai Fatimah putriku mencuri akan kupotong tangannya. Nah, jadi meskipun zaman dulu tuh kita husnuzon, Habib itu cucu Nabi, tapi kalau mereka berlaku mungkar, mereka zolim kepada ulama kita, ulama Banten, waktu itu Wak Imam Amin kan dihina seperti itu. Nah, insya Allah kami berani bergerak, tidak sebagaimana orang-orang mukibin yang takut kualat untuk menolak kemungkaran. Jadi mereka malah mendiamkan saja kemungkaran kalau dalam pandangan mereka cucu Nabi. Ini yang bahaya. Apalagi suatu persangkaan kepada cucu Nabi ini kalau disalahgunakan, ini malah tidak sesuai dengan ajaran agama Islam, tidak sesuai dengan ajaran Nabi, malah menjadi rasis, fasis, takabur ala iblis, dan juga upaya memperbudak orang. Ini yang semuanya tercegah, merupakan penyalahgunaan ilmu nasab. Karena ilmu nasab yang sejati bukan untuk itu, tapi untuk ibadah menyambung silaturahim, juga ibadah untuk kalau leluhur kita menjadi orang baik, kita meneruskan estafet perjuangan kebaikan para leluhur kita, bukan untuk menjadi takabur al iblis. Apalagi tokoh yang mulia Rasulullah Muhammad SAW adalah seorang rahmatan lil alamin yang harusnya menebar rahmat, bukan menebar caci maki. Nah, para Habib Ba'alawi itu sudah dari lama itu mereka duluan sebenarnya yang berlaku merendahkan. Jadi dari 2018 saja itu sudah ada surat yang menyatakan nasab keluarga Wali Songo itu tertolak dengan alasan dikarenakan tidak ada data autentik dari ahli nasab terdahulu. Itu dari 2018. Kemudian nantinya juga Rizik Syihab juga ngomong duluan tentang masalah DNA, tes DNA. Ini yang sebenarnya menjadi hujah yang tinggal oleh Kimat dibalikan saja untuk kepada mereka sendiri bagaimana gitu. Jadi per tahun 2021-2022 itu kita sudah mulai alhamdulillah ada kabar-kabar menemukan data bahwasanya hasil tes DNA Balawi itu terbukti palsu, tidak terbukti sebagai keturunan haplogrup C yang harusnya bersambung kepada Nabi Ibrahim dan Nabi Muhammad SAW dan Imam Ali. Dan juga waktu itu juga sudah mulai ketemu data-data. Nah, saat itu dulu kita berupaya menyampaikan kepada Kimat, alhamdulillah beliau mau meneliti, mau mengkaji, karena beliau memang seorang ulama yang alim, tidak mengedepankan prasangka saja. Jadi mau meneliti. Kalau ulama-ulama yang lain kadang-kadang sudah mengakar prasangka dari sebelum-sebelumnya, mereka kemudian tutup mata. Tapi kalau Kimat mau meneliti, mau mengkaji, bahkan menganalisa lebih komplit lagi, ikro. Jadi menyempurnakan dengan berbagai karya-karya beliau yang luar biasa, masya Allah tabarakallah. Saya suka bangga, saya salut dengan Kaji Usman, sehingga bisa menjadi karya yang bermanfaat mencerahkan umat. Namanya menurut saya harus berdasarkan sumber-sumber data sebelumnya. Harus ada pengkutipan, tapi dari kutipan tersebut dikaji, dianalisa, bisa diperbandingkan, sebenarnya ada kolaborasi dan lain sebagainya. Itu yang menjadi namanya penelitian. Kalau misalkan tanpa kutipan, namanya dongeng, namanya doktrin, dan itu bisa jadi hoax karena tidak berdasarkan sumber data yang valid. Tapi bisa jadi orang sedang ngarang-ngarang. Semua orang bisa saja berkata A, B, C, D, kalau tanpa kutipan, maka itulah yang tidak ilmiah. Jadi apa yang ini kaji secara atau disebut tesis, ini kami sampaikan lagi.